MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Sebelum kita ngobrol ke yang lebih panjang, boleh kenalin dulu dirinya masing-masing, mulai dari Kak Ranti dulu boleh? Aku Ranti Indasari, biasa dipanggil Ranti. Usiaku sekarang 19 tahun. Aku lulusan Angkatan Corona tahun 2000. Saat ini aku sibuk kerja dan belum kuliah. Insya Allah nanti mau kuliah ambil jurusan karyawan. Doain ya teman-teman. Halo, nama aku Kalisa Zahrani, biasa dipanggil Kak Ica. Sekarang berprofesi banget nggak tuh? Sekarang kerjanya ngajar jadi guru TK, Alhamdulillah. Insya Allah tahun depan baru mau ngambil kuliah. Kenalin, nama aku Dias Putra Prawira, usia 19 tahun. Kegiatan saat ini itu sebagai maba di salah satu universitas sama menjadi relawan salah satu organisasi EGSB. Nah kan kalau misalkan kita ngomongin pendidikan, ada SD, SMP, SMA. Boleh dong diceritain dulu kalian itu dulu lulusan sekolah mana, SMK mana, terus jurusannya apa, terus serunya tuh gimana kalau jadi anak SMK? Apa ya? Sebenarnya aku waktu itu ngambil jurusan administrasi perkantoran di SMK Citra Negara. Kalau misalkan ditanya serunya itu apa, sama aja sih di SMK dan SMA gitu kan. Bahkan kalau misalkan kita pilih kuliah atau kerja, pasti ada serunya, ada nggak enaknya gitu juga kan. Tapi kalau misalkan mau di-compare, mungkin seru karena banyak praktik. Dibandingkan SMA, mungkin yang fokus ke teori akademiknya gitu. Selain itu mungkin ada lagi keseruannya di masa-masa SMK. Apalagi mungkin jurusannya bisa diceritain tuh di administrasi itu ngapain aja sih belajarnya? Oke, waktu di administrasi perkantoran, tentang mengetik cepat, tentang humas, terus banyak sih Kak. Sekarang mungkin dari Kak Ica dulu nih. Kak Ica jurusan apa dulu terus serunya kayak gimana? Aku satu sekolah sama Ranti dari SMK Citra Negara, tapi jurusannya beda. Kalau aku jurusan multimedia, serunya di jurusan multimedia, aku mikirnya bisa belajar banyak cabang sih Kak. Di fotografi juga ada, film, belajar nulis skrip, animasi, desain pun ada. Dan ini lebih ke bidang yang kreatif gitu loh Kak. Jadi kita bisa untuk dituntut untuk berpikir kreatif. Serunya itu ya benar Mbak kata Ranti, banyak prakteknya dan di kelas 11 itu kan ada PKL. Nah, serunya itu kita bisa kayak merasakan langsung gimana kerja di bidang yang kita ambil atau kita pelajari gitu Kak. Oke, wah seru banget nih perspektifnya beda. Tadi anak administrasi perkantoran, terus yang ini lebih ke kreatifnya gitu. Nah, kalau Kak Awi sendiri atau Kak Dias, boleh diceritain gimana serunya jadi anak SMK, terus jurusannya apa? Kalau aku sendiri sama kayak Kalisa sama Ranti, aku juga dari SMK yang sama, SMK Citra Negara. Kebetulan aku juga di jurusan yang sama sama Kalisa, Kaica, di multimedia. Itu serunya karena aku suka sama bidang-bidang seni kali ya, jadi lebih cocok aja gitu sama passion, dan banyak hal-hal yang menantang juga kalau pengen buat film. Oke, berarti lebih ke challenge-nya ya kalau misalkan untuk yang multimedia. Nah, sekarang Ya. pengen lebih nanya lagi nih. Semuanya pertanyaannya sama sih. Pernah nggak sih ada rasa nyesal masuk SMK kok bukan SMA gitu? Kalau aku pribadi emang mau masuk SMK, bahkan orang tua aku pun memang setuju dan mendukung aja. Mungkin kalau misalkan karena terpaksa atau ikut-ikutan teman, pasti ada aja sih penyesalan di akhirnya gitu. Bahkan ketika udah masuk SMK pun kita diberi pilihan lagi gitu kan, banyaknya jurusannya apa, kayak aku perkantoran, Kalisa dan Dias itu multimedia gitu. Jadi ya balik ke diri sendiri sih, harus memilih, kenalin diri sendiri dulu gitu Kak. Wih, oke. Berarti kita harus mengenali diri sendiri dulu dalam hal pendidikan juga gitu ya. Oke, makasih Kak Ranti. Kalau Kak Ica gimana nih?
Pernah nyesel nggak jadi anak SMK bukan SMA? Aku tipe yang belum mengenal diriku sendiri waktu milih SMK. Ya, jadi ada penyesalan sih akhir-akhir ini ketika dihadapin harus PTN gitu ya Kak. Karena kan SMK itu lebih banyak praktik dan pelajarannya kan lebih ke harus mau bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri, aku harus start dari nol lagi gitu. Aku harus belajar lagi seperti pelajaran-pelajaran anak SMA itu yang bikin aku kayak agak sedikit menyesal gitu. Dan ada beberapa jurusan yang anak SMK ini nggak dibolehin gitu ngambil kayak kedokteran, kayak rumpun saintek tuh rata-rata yang kayak kedokteran. Bahkan ITB pun gak terima SMK tahun ini. Jadi itu kayak ada sedikit penyesalan. Cuman ya udah nggak apa-apa, masih bisa dikejar sih. Ya tapi ya ini jadi gap year 2 tahun. Tadi kalau dari sisi Karanti, karena dia emang udah dari awal tuh udah sadar ya, maksudnya emang niatnya pengen masuk SMK. Kalau Kak Ica tuh mungkin karena materinya itu lebih lebih banyak praktek daripada teorinya, jadi agak keteteran untuk tes masuk universitas. Nah, kalau Kak Dias gimana? Kalau aku simpel sih Kak sebenarnya waktu awal masuk ke SMK tuh sebenarnya nggak tahu kalau dimasuk jadi tuh yang milihin apa namanya jurusan tuh orang tua. Jadi ya apa namanya agak kaget aja dimasukin ke multimedia yang bidangnya awalnya aku belum tahu belajar tentang apa aja gitu. Nggak taunya setelah tahu ada ibaratnya ada animasinya, aku ya coba untuk mempelajarinya aja dan terima aja gitu Kak, nikmatin aja semuanya. Ini dari 3 orang aja perspektifnya beda-beda ya. Sekarang kan kalian berarti udah lulus. Pernah nggak sih nyesel ambil jurusan yang kalian pilih di SMK? Mungkin tadinya mau A, terus akhirnya jadi B gitu. Sama sekali, karena memang ingin jadi kerja di kantoran aja gitu, Kak. Jadi sesuai. Jadi kalau Karanti tuh emang udah tahu ya awalnya mau SMK, terus emang mau administrasi perkantoran gitu ya. Jadi emang udah sesuai jalur gitu ya. Sekarang kalau Kak Ica gimana? Kalau jurusan sih aku nggak nyesel sama sekali ya Kak, karena emang senang di bidang-bidang seni, kreatif gitu, nulis, gambar. Jadi untuk jurusan multimedia yang lumayan berkaitan dan berkesinambungan, jadi aku nggak nyesel sih. Kayak berarti ini emang udah ada jiwa seni ya dari lahir, jadi ngerasa terbantu juga masuk di jurusan multimedia. Keren. Kalau Kak Dias gimana nih? Tadi kan yang milihin orang tua tuh jurusannya. Terus ketika ketika udah dijalanin akhirnya jadi kayak gimana? Nggak nyesel sih, karena kan emang dari awal kan emang aku suka seni ya. Aku kebetulan kan sekarang juga kuliah ngambil di bagian DKV gitu, jadi ya pas aja gitu sama passion dan udah ibaratnya udah punya basic sama SMK nih. Oke, berarti udah ada bekal ya, lebih lebih jago lah daripada teman-teman yang lain karena udah ada pengalaman sebelumnya di SMK. Nah, kalau Mm-mm. misalkan dari sudut pandang kalian nih sebagai anak SMK dan sebagai alumnus SMK, ada nggak sih sistem pendidikan yang mungkin bisa kalian usulkan harusnya harusnya mungkin anak SMK tuh kayak gini 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 gitu. Mungkin yang bisa saran untuk pendidikan di SMK tuh lebih baik. Karena kan biasanya kalau ditanya gitu ya, mau SMA atau SMK gitu, masih banyak juga anak-anak yang mungkin bingung gitu. Dia pilih SMK tuh karena apa gitu. Karena mungkin ada ketakutan juga kayak Kak Ica gitu. Materi pelajaran umumnya tuh sedikit. Mungkin dengar dari yang ceritanya Kalisa tadi, mau masuk PTN gitu kuliah, tapi karena sistem SMK-nya yang tidak pelajaran di SMA, mungkin dari situ sih, Kak, yang harus dibenahi gitu loh. Harusnya kayak porsinya itu juga seimbang gitu ya. Antara materi yang teorinya sama prakteknya gitu ya, Kak. Oke, kalau dari Kak Ica sendiri gimana nih? Ada nggak sih usulan tentang sistem pendidikan di SMK? Kalau aku pribadi ya nih Kak, mengandai-ngandai dulu nih boleh kan? Boleh dong, boleh. Jadi SMK kan karena misal fokus untuk siap kerja, kenapa nggak dibikin modelan seperti kuliah gitu? Kayak misalnya aku berkaca pada multimedia dulu ya yang aku pernah pelajarin. Multimedia itu kan ada kayak misalnya animasi, desain grafis, ada film. Nah, tapi karena
karena itu semua setiap semester tuh kayak digabung gitu semuanya, ada codingan juga gitu, itu semuanya digabung. Jadi anak-anak itu kurang fokus untuk mempelajari semuanya gitu. Kalau misalnya untuk disiapkan kerja, misalnya di semester ketiga atau keempat itu ada penjurusan tertentu. Misalnya nih anak minat di animasi, oke, dia belajar tentang animasi gitu. Nih anak minat nih kalau di tentang film-film, oke, ada ibaratnya itu penjurusannya lagi gitu Kak. Multimedia ada penjurusan lagi animasi. Multimedia ada penjurusan lagi tentang film gitu. Jadi anak fokus apa yang dia minat gitu Kak. Jadi ketika lulus SMK dia udah paham dan materinya itu kuat gitu. Misalnya dia kerja di PH, kayak dia membawa bekal dengan kuat, akan paham, paling paham tuh di materi yang mana gitu. Oke, berarti kayak ada mungkin spesifikasinya lagi ya. Kan multimedia tuh Iya. luas banget gitu ya. Nah, si anak ini ketika dia lulus nanti mau jadi apaan tuh dia udah tahu gitu. Oke, Iya, benar. setuju sih, setuju. Oke, makasih Kak Ica. Kak Dias atau Kak Awi boleh dijawab. Kalau saya hampir sama kayak Kak Ica sih, Kak. Kita tuh harus ibaratnya harus memfokuskan ke satu bidang gitu, karena kalau SMK kan ibaratnya kita belajar dasarnya doang kan, dan itu campuran gitu. Dan kita nggak tahu multimedia itu kan banyak ya, Kak. Kita nggak tahu anak-anak itu tuh maunya tuh fokus di mananya gitu. Cuman terkadang SMK ini kadang materinya itu yang lebih banyak dibandingkan sama prakteknya itu. Sekalinya ada praktek itu ngagetin gitu, Kak. Maksudnya gimana tuh ngagetinnya? Ya, jadi kayak kita dikasih dikasih kan kita dijelasin banyak materi nih. Terus tiba-tiba kita disuruh praktek sekali dan itu cuma sekali gitu. Jadi itu harus bisa di sekali itu juga gitu. Kadang kita jadi kayak kaget, apalagi belum dikenalin sama hal ini gitu. Apalagi kan bidang multimedia kan kayak animasi, terus broadcasting kan banyak tuh, Kak. Terus kan anak tuh kan beda-beda gitu. Passionnya dia tuh sama keinginan belajar dia tuh beda-beda, nggak semuanya sama gitu. Nah, kalau misalkan pandangan kalian sendiri tentang si SMK itu siap kerja, sebetulnya kalau dari pengalaman kalian udah di-set seperti itu atau belum sih? Maksudnya atau harus dikembangin lagi kayaknya? Setuju aja sih gitu, karena memang lebih banyak prakteknya ya dibandingkan teorinya. Jadi memang SMK udah siap kerja gitu, tapi balik lagi ke rezeki kita masing-masing gitu. Bahkan ada yang udah lulus kuliah tapi belum kerja. Kalau misalnya SMK siap kerja, berarti kan bersaing dengan mereka yang kuliah atau enggak, Kak. Berarti yang diunggulkan adalah skill. Nah, harusnya memang ada spesifikasi jurusan, jadi sesuai passion dan meningkatkan skill. Jadi siap bersaing sama yang baru lulus kuliah gitu, Kak. Oke, berarti mungkin perlu evaluasi atau pengembangan lagi terkait skill itu ya, supaya kita kayak setara gitu ya sama anak-anak yang mungkin ya dia udah di-set untuk siap kerja kayak gitu. Kalau dari saya, mereka tuh ya kalau anak-anak SMK tuh emang harus dikembangkan lagi. Soalnya kan ibaratnya SMK ini masih pengenalan, Kak. Masih pengenalan ibaratnya sebelum prakerja gitu. Nggak bisa langsung terjun ke kerjaan. Takutnya nanti kaget atau ada problem apa nanti. Jadi harus banyak pengembangan lagi. Berarti kalau misalkan dilihat dari evaluasinya, SMK itu ya masih masa pengenalan, belum semua SMK mungkin mencetak generasi-generasi yang udah siap kerja kayak gitu ya. Kalau tadi SMK itu siap kerja, gimana kalau misalkan kalian ngelihat perkembangan yang cukup pesat nih tentang literasi digital? Kebetulan kan Kak Ica sama Kak Dias tuh jurusan multimedia, pastinya udah agak familiar lah sama literasi digital yang mana ya sekarang semuanya serba digital, apalagi ketika pandemi datang, terus akhirnya semua hidup berdampingan sama teknologi. Iya, jadi dulu tuh sempat rame tentang berita bahwa SMK itu penyumbang kasus pengangguran paling tinggi. Ini menurut aku menarik banget karena itu SMK kalau misalnya mempelajari cuman dasar-dasarnya aja doang dan nggak meningkatkan skill,
susah juga untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi untuk masuk perguruan tinggi negeri juga kita nggak dipersiapkan untuk materinya gitu Kak. Jadi banyak yang untuk skill untuk kerja pun nggak mumpuni, tapi untuk masuk perguruan tinggi juga materinya nggak seperti anak SMA. Menurut aku ini menarik banget sih, kenapa jadi SMK itu penyumbang pengangguran paling tinggi. Siap, ini bener sih, brilian. Nanti kayaknya aku next episode boleh ya ngulik-ngulik ini juga, sama mungkin aku bakalan kayak cari-cari juga mungkin dari guru SMK-nya gitu. Jadi selain sudut pandang dari si muridnya, terus mungkin guru SMK-nya. Ngomongin yang tadi literasi digital, khususnya nih buat Kak Awi sama Kak Ica, multimedia ya. Multimedia itu ya sekarang apa-apa digital gitu, terus hidup berdampingan sama teknologi gitu. Nah, sebagai lulusan SMK, khususnya multimedia, kalian tuh merasa terancam nggak sih posisinya, atau malah justru tertantang buat ngelakuin hal yang baru atau ngebuat hal yang baru? Aku justru jadi malah tertantang ya Kak. Jadi kita membuat kreatif diri kita sendiri, kita hingga mampu bersaing dengan orang lain gitu. Apalagi sekarang kan zaman yang modern, orang serba mudah untuk belajar gitu. Dan jurusan multimedia yang aku ambil ini kan bisa juga kayak orang nggak perlu sekolah pun gitu. Ada banyak kursus-kursus gitu. Nah, jadi emang kita harus kembali ke diri kita sendiri sih untuk bisa bersaing gitu. Analoginya kayak begini Kak, yang aku kan suka gambar gitu ya, ilustrator gitu. Banyak sekali ilustrator di dunia sana gitu. Tapi kita punya branding sendiri dengan art style gitu. Jadi orang bisa menciri, oh iya dia model gambarnya seperti ini gitu. Jadi kita harus meng-create diri kita sendiri gitu loh Kak, hingga siap bersaing gitu. Berarti meskipun ya ilustrator aja sekarang udah bertebaran ya di mana-mana, maksudnya kayak kita ngelihat Instagram aja tuh udah ada beberapa gitu ilustrator, dan rata-rata tuh semua corporate atau ya media gitu semua juga udah mulai arahnya tuh ke animasi, ilustrator dan lain-lain gitu. Tapi mungkin kalau kita punya ciri khas ya kita juga masih bisa tetap struggle kali ya. Survive kali Kak. Ya benar-benar. Kalau aku sendiri ada plus minusnya sih Kak. Jadi kita kan ibaratnya belajar itu kan waktu itu kalau pas SMK sama sekarang ini kan kita cuma tahu hal-hal yang berbau misalnya teknologi masih itu aja gitu. Kadang ngerasa insecure juga, namanya teknologi kan terus berkembang ya Kak. Tapi satu sisi juga ada rasa terpacu juga untuk bersaing gitu. Jadi ibaratnya ada rasa insecure karena kemampuan kita di sini, tapi teknologi udah berkembang lagi nggak taunya, apalagi di pandemi kayak gini kan banyak banget yang namanya literasi digital tuh meningkat gitu. Jadi ya itu sebenarnya jadi pacuan buat kita juga untuk terus mengembangkan diri juga. Balik lagi ke diri sendiri sih Kak. Nah kalau dari Karanti sendiri, sekarang kan administrasi perkantoran juga mungkin ada beberapa yang diganti juga ya sama teknologi, mungkin yang lebih cepat, lebih sistematis. Kalau menurut pandangan Karanti tuh kayak gimana? Ada insecure-nya, ada merasa tertantangnya juga gitu. Terus juga kalau misalkan administrasi perkantoran ya, kalau misalkan kitanya nggak bisa ngikutin perkembangan itu sendiri ya mau jadi apa gitu. Jadi harus usaha juga sih. Mau nggak mau kita juga harus kreatif juga ya, mikirin gimana caranya kita bisa bertahan sama perkembangan teknologi di jurusan kita masing-masing atau di bidang kita masing-masing gitu. Boleh diceritain mungkin gimana rasanya jadi lulusan Corona? Kalau aku jujur sedih banget sih Kak, karena aku seperti nggak punya kata perpisahan gitu untuk teman-teman, kayak langsung gak batal UN, dah langsung aja kita lulus, nggak pernah ketemu, nggak pernah kayak ngucapin terima kasih ya untuk 3 tahunnya kita bersenang-senang di sekolah, itu nggak ada gitu Kak. Menurut aku tuh kayak sedih banget sih. Sama sih Kak, antara sedih sama seneng. Kalau senengnya ibaratnya kan kita kan kemarin kan pas banget sebelum corona kan abis gencar-gencarnya tuh namanya ujian praktek, dibilangin kan tahun terakhir buat UN ya, jadi agak pusing gitu buat mikirin nantinya UN kayak gimana. Tapi ya sedihnya juga nggak ada kesannya gitu pas lulus ini, jadi nggak ada apa-apanya gitu. UN terus tiba-tiba udah langsung pisah masing-masing aja gitu tanpa kesan apa-apa, kesan
Nggak ada. Sedih ya, berarti berpisah tapi nggak bisa berkata-kata gitu. Tapi kalau di sana apakah ada perpisahan virtual gitu? Perwakilan, Kak. Kenapa nggak semuanya ya? Tapi Oke, oke. Nah, ini sebenarnya seru banget sih ngobrolin SMK karena jujur kalau misalkan aku sendiri kan emang lebih familiarnya sama SMA gitu ya. Maksudnya anak-anak yang emang mau masuk universitas gitu. Ternyata ya pendidikan akhirnya kompleks ini kan gitu dari SD yang tadinya KTSP terus jadi tematik gitu. Terus SMP juga, terus akhirnya SMA sama SMK ternyata gap-nya tuh jauh banget gitu. Makasih banyak sih teman-teman, maksudnya udah nyempetin waktunya juga buat sharing-sharing. Pastinya nanti saran dari Kak Isya juga bakal ditindaklanjutin, itu bahan diskusi yang bagus banget. Mungkin nanti bakalan sama guru SMK atau ya pakar pendidikan vokasi, semoga aku juga dapat karena gimana caranya kan GSB itu pengennya sih ketika ada obrolan kayak gini, ya kita juga outputnya bisa ngebantu gitu. Apa sih yang bisa GSB bantu untuk anak SMK juga gitu. Nah mungkin buat penutup nih, boleh dong satu kalimat pesan-pesan buat anak SMK di luaran sana yang baru mau masuk sama yang mungkin udah mau lulus. kalau menurut aku pesannya banyakin belajar, terus jangan males, karena itu skill di SMK itu sangat mungkin diperlukan karena mungkin SMK ibaratnya siap kerja, jadi jangan males, cari ilmu dimanapun, ikut apapun yang bisa kamu ikuti gitu. Jangan cuman berfokus pada materi yang dikasih sama guru di sekolah, karena yang harus dikembangin adalah diri sendiri dan skill. Pesannya jadilah orang yang santai tapi berhasil. Ya, soalnya banyak orang yang pinter tapi nggak berhasil gara-gara dia nggak santai gitu kan. Panik ya. Saking udah panik sama mikirin ke depannya kayak gimana. Kalau bisa kembangin dulu semuanya tuh ya pelan-pelan gitu, perdalamin pelan-pelan, nggak semuanya terburu-buru atau terbawa sama suasana gitu. Harus belajar sama Iya, Kak nih buat hidup yang easy going gitu. Iya, soalnya kalau dari pengamatan saya sendiri sih banyak orang yang ibaratnya pinter tapi gagal di UN kayak atau di di salah satu ujian gitu. Oke. Ujian lain itu gara-gara ya karena dia nggak santai gitu. Cuman santai jangan kebangetan. Santai sesuai Jadi semuanya porsinya harus ya. Dari aku sih, pendidikan itu nggak cuma pergi ke sekolah terus untuk dapetin nilai atau ranking aja, tapi ya untuk memperluas pengetahuan, menambah skills kita, menyerap ilmu-ilmu kehidupan gitu. Jadi ya lakukan yang terbaik aja apapun pilihannya. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih.